Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Sinyal Indonesia. Kali ini saya akan ngobrol lagi dengan Bapak Rohmadi Sularsono yang sempat viral beberapa waktu yang lalu terkait unggahan dia di media sosial yang menyebut bahwa wah Bupati Giri tibae serakah dan korupsi, dan sempat viral beberapa waktu yang lalu. Tapi saat ini minggu-minggu ini dihebohkan lagi dengan tindakan beliau yang melaporkan Bupati Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo ke Bareskrim Polri pada bulan September pertengahan. Dia tanggalnya berapa lupa, tapi yang jelas bulan September pertengahan. Tentu ini akan menarik karena pelaporan Bapak Rohmadi Sularsono ini kan tentu dikaitkan dengan unggahan dia yang sempat juga dilaporkan ke polisi. Ternyata ini berbeda masalahnya. Ini lebih kepada menyangkut status dia sebagai PNS yang sempat mendapatkan SK pemberhentian, Pak, ya. Pensiunan itu 3 kali ya? Ya, 3 kali. 3 kali, yaitu di tahun 2018 oleh Bupati Ipong, kemudian 2020 oleh BKN, dan terakhir 2021 di bulan Juni ini oleh BKN tapi ditandatangani oleh Bupati Giri. Dia melaporkan Bupati ini karena dia menganggap SK terakhir itu yang dikeluarkan oleh BKN ditandatangani Bupati itu dianggap palsu ya. Jadi dia melaporkan karena dia merasa dirugikan atas legal standing dia sebagai PNS yang dikuatkan oleh putusan MA dan MK ya. Seperti apa ceritanya, kita akan ngobrol-ngobrol serius dengan beliau. Kenapa dia melaporkan Bupati Ponorogo Haji Sugiri Sancoko kepada Bareskrim Polri pada pertengahan bulan September tahun 2021. Ini bisa dijelaskan, Pak, kenapa jenengan melaporkan Bupati Ponorogo Haji Sugiri Sancoko ke Bareskrim Polri? Nah, begini ya, pelaporan ini kan selalu harus ada lokus delikti ya. Kalau melihat judul BKN-nya, itu pastinya di Jakarta. Tapi kalau melihat penandatangannya, itu di Ponorogo. Makanya sebelum ke Polri, saya juga lapor ke Polres. Terima laporan itu ya di awal-awal September lah ya. Nah kemudian saya juga pamit, bukan berarti saya menghina Polres, tapi karena ada judul BKN, di mana itu pasti lokus deliktinya itu di Jakarta, saya harus lapor ke Polres. Nah itu ceritanya, sehingga saya lapor ke Bareskrim Polri di bulan September pertengahan lah ya. Bisa dijelaskan kan, tentu kan publik masih bertanya-tanya ya. Dulu jenengan itu kan pendukungnya, tentu pengeluaran SK itu kan tidak kurang untuk membantu jenengan mungkin. Tapi kok malah jenengan laporkan tuh apa? Di mananya yang salah yang dilakukan oleh Bupati Sugiri sampai jenengan melaporkan ke Bareskrim Polri itu? Ini ya, kalau judul SK itu adalah keputusan Kepala BKN, kan itu ya, judulnya Kepala BKN dan seterusnya, tentang jelas penjatuhan hukuman disiplin dan seterusnya itu yang berhak atas uang pensiun, tapi penandatangannya itu Bupati Ponorogo dengan stempel Bupati Ponorogo. Nah, jadi kalau kop depan itu Garuda Emas tertera KBKN, tapi bagian tanda tangan yang mestinya seharusnya itu dari BKN, itu ternyata Bupati Ponorogo yang tanda tangan. Jadi itu dasarnya menganggap itu palsu ya? Iya, dan stempelnya juga itu Bupati Ponorogo. Masa KBKN dipimpin Bupati Ponorogo kan gitu? Iya, kan gitu kan, gampang kan. Dan itu SK itu sudah jenengan terima ya? Iya, jadi memang harus diberikan kan ya. Nah, justru saya tanda tangan itu agak keter, bukan karena saya takut atau apa itu atau marah, enggak. Ini lucu gitu ya. Apa itu malah ini lucu, ini kesempatan bagus, saya ngurus gitu aja lah. Bukan dalam rangka menjatuhkan sahabat saya sih, enggak. Mengingatkan, kenapa kok ada kejadian yang super tolol ya kalau bahasa saya seperti itu.
Itu jenengan setelah menerima SK dari BKN yang ditandatangani oleh Bupati Sugiri itu, jenengan sempat konsultasi ke kabupaten nggak? Mempertanyakan kenapa seperti ini gitu. Oh, saya maaf ya, kalau konsultasi atau mungkin lewat surat atau seperti apa? Bukan itu, kalau saya konsultasi terlalu rendah lah, masa saya orang pinter. Nggak kayak gitu. Saya tegur, malah saya buat surat somasi gitu ya. Itu memang kewajiban saya. Artinya gini, kalau seorang pegawai ini dapat hukuman yang berat, jadi ya berat lah, yang dimana harus tanda tangan bupati hukuman itu, maka dia berhak melakukan semacam protes upaya administrasi kepada bupati atau atasan. Itu bahasa undang-undang ya. Kalau bahasa PP 53-nya kalau hukuman sejenis ini harus langsung ke BKN, gitu ya, ke Bapek tepatnya gitu ya. Nah, ini saya nggak ke Bapek karena konteksnya ini lucu, ini ambigu ya. Jadi nggak patut kalau saya ini protes langsung BKN, karena saya tahu pasti ini palsu. Jadi saya membuat teguran, lebih tepatnya itu teguran berjenjang ya. Artinya saya nggak mau ke bupati mentang-mentang dia sahabat kan gitu, nggak elok ya. Saya tetap melalui administrasi pelayanan tertib itu tanggal 5 ya. Karena nggak dapat respon, bisa saja saya langsung maju ke PT UN untuk membatalkan by desain putusan pengadilan ya. Dan itu logikanya saya menang, tapi itu pun saya nggak saya lakukan karena ya saya tetap beranggapan bahwa Giri ini apapun juga sahabat saya, gitu loh ya. Saya ulangi lagi kedua surat tertulis ya. Jadi saya nggak butuh konsultasi, saya pinter di urusan itu. Saya dulu mantan kepegawaian di Jakarta sana. Nah saya buatlah surat itu tanggal 13 gitu ya. Nah saya berikan, nah kemudian baru saya ngurus ke Jakarta gitu loh. Jadi langkah ke Jakarta itu memang 2 kali menyurati tapi nggak ada respon dari pihak kabupaten, Mas? Enggak, karena saya juga harus kalau mau tarung di BKN kan ada masa kadaluarsa ya. Surat itu kan terteranya 14 Juni 2021, tapi diberikan ke saya 30 Agustus. 3 bulan? Iya, kan hampir 3 bulan. Saya sudah jelas nggak punya waktu. Tanggal 5 saya kirim surat. Harusnya kan saya gugatnya tanggal 13-an itu ya, 13 September ya, itu akhir di PT UN kan. Tetapi kan saya harus memberi somasi kedua, nggak elok ya. Tuh, jadi kenapa saya harus ke Jakarta? Saya pastiin dulu apakah BKN terbitin. Karena saya udah kirim surat ke BKN. Nah, mau saya kalau saya dapat surat, nanti saya dapat stempel. Sehingga dasar stempel surat dari BKN itulah yang saya gunain untuk kata di PT UN. Akan lebih cepat. Ya, ya. Ini tentu kan dengan SK palsu itu apa yang jenengan dirugikan? Habis itu kan mungkin bisa jadi kalau kita memahami karena jenengan juga sahabat Bapak Bupati ya. Mungkin itu apa bermaksud supaya mempermudah proses jenengan supaya mendapatkan hak-haknya sebagai PNS. Ada pemikiran seperti itu enggak? Sebetulnya sih saya lebih ke arah menyadarkan ya. Karena ini ya kebetulan saya ngerti ya dan cukup punya nyali ya. Apa yang terjadi kalau ini terus terjadi, gitu ya. Artinya bupati ini karena ya pasti kesibukannya nggak terlalu lihai membaca, artinya teliti banget, terus dimanfaatin. Pada akhirnya kan jatuh hanya karena kecerobohan. Ini nggak lucu gitu ya. Jadi tindakan itu dengan segala kekonyolan gaya bahasa saya yang mungkin bagi orang kurang ajar sih, sebetulnya loh saya harus gimana lagi. Kalau saya baik-baik gini kan pasti juga ada hambatan. Kan saya harus curiga, wajib curiga ini. Ada apa di dalam sana? Gitu lah ya. Nah itu intinya. Dan saya juga merasakan ternyata orang-orang di sekeliling sana yang eselon-eselon itu brengsek gitu ya. Berani mempermainkan, berani bertaruh jabatan gitu loh ya. Ya makanya saya pengen ngajar mereka gitu kan. Nanti kau lah yang dihukum, jangan aku aja kan gitu. Itu aja. Terus ini simpelnya jenengan tuh maunya seperti apa? Mungkin hak-hak jenengan yang selama ini terzolimi ya, seperti gaji tertahan dan supaya masalahnya juga cepat selesai, harapannya seperti apa? Kalau sebetulnya kalau semua teliti sih udahlah
masa lalu biarin ya, simple. Oke, sekarang proses administrasi jalan oke. Minta maaf selesai. Mereka ada sanksi kan lebih ringan. Yang seharusnya dipecat kan mungkin aja enggak, karena saya juga ikhlas gitu kan. Hanya simpel-simpel aja lah. Nah, kita juga tetap orang Indonesia yang tentunya juga pemahaman. Jadi buat apa? Kalau memang sudah salah daripada berlarut-larut, yang kasihan itu juga kayak misalkan kepala BKD pasti kena dan itu pasti dipecat. Sekda pasti juga karena dia pasti bagian dari sana dan seterusnya itu. Ya sudahlah, oke lah, ayo kita bicara enak-enak. Yang enak-enak aja, atau kita sudah sama-sama tua, apalagi sih yang dipertahankan, ya kan? Yang penting itu aja. Kalau itu nggak kejadian ya udahlah, kau masuk penjara dan dipecat gitu kan? Gampang aja kan? Ini kalau boleh tahu mungkin jenengan itu kalau secara umum ya, kalau wajar itu pensiun tuh tahun berapa? 2023 Januari. 2023 masih lama tuh ya. Ya nggak apa-apa kok. Ya kan bisa dibuat lain-lain. Jadi nggak harus saya jadi PNS lah. Saya masih bisa dengan cara lain itu berbakti ya, masih bisa. Kebetulan pengen diriin yayasan kan enak, jadi bisa langsung fokus di sana. Jadi rencana saya mau kayak gitu. Terus ini yang terakhir Mas Sony, target dari jenengan melaporkan Bupati ke Barreskrim Polri ini apa kira-kira? Targetnya seperti apa? Ya udah, ini namanya isa-isa. Iya, gampang kalau bahasa saya cuma satu, isa-isa. Kok sekarang ganti tak pidana kan? Dan maaf itu kalau kepecat gitu ya. Karena kau udah keterlaluan. Itu aja. Gampang kalau saya kan. Itu loh ya. Artinya ya walaupun saya menggugat bupati, itu pasti karena bupati ngerti sendiri artinya pejabat apa. Pasti imbas pertama pada pejabat administrasi. Gitu ya. Karena dia pejabat teknis yang menguasai aturan. Jadi ya siap-siap lah yang itu ya. Tanpa bermaksud mengancam loh ya. Tapi itu pasti gitu aja. Itu Mas. Oke, terima kasih Pak Sony, keterangannya cukup luar biasa. Tentunya ini menjadi apa istilahnya renungan kita bersama, termasuk para pejabat yang mempunyai kewenangan soal itu bisa berpikir ulang dalam melakukan tindakan, bisa lebih hati-hati dan harus sesuai prosedur Pak gitu. Ya, sehingga tidak terjadi Pak Sony berikutnya gitu ya. Oke, terima kasih begitu keterangan ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Sony pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.